Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai presiden. Tapi menurut kami dari awal Anies Baswedan itu identiknya PKS dan Gerindra. Fakta-fakta unik. Fakta-fakta unik. Menurut PKS ya. Tapi nggak tahu itu fakta atau bukan ya kan? Iya. Nah, pertama yang ada 3 yang paling paling ini sebut paling teratas dari top 3 ya. Top 3 mengenai PKS. Yang pertama, PKS tidak boleh merokok. Betul atau tidak? Hoax. Kenapa hoax, Pak? Kenapa itu? Jadi kan anggota PKS itu terbuka ya, dan tidak ada aturannya syarat masuk PKS tidak boleh merokok, nggak ada ya. Jadi sesuai undang-undang saja, kalau syarat masuk partai itu ya sama aja gitu kan, siapapun boleh. Ya. Bagi teman-teman ada juga yang masih merokok di PKS kan gitu. Ya. Nah, jadi itu hoax ya Pak ya? Ya hoax itu. Nah ini kedua tertinggi Pak, punten ya Pak ini mah. PKS harus berjidat hitam, itu dari googling. Iya. Betul Itu ya. Itu hoax itu. Yang gimana itu yang harus berjidat hitam gitu Pak. Saya tahu. Saya menandakan kesolehan. Enggak. Saya jidat saya. Oh iya, tangan juga kan gitu. Iya. Kalaupun ada kan gitu, tapi nggak digeneralisir. Memang ada kan, tapi nggak harus semua atau diwajibkan itu. Dan bukan nggak diwajibkan, memang apa namanya itu sesuatu yang aneh juga. Nanti akhirnya orang yang nggak jidat hitam harus digosok-gosok kayak ini gitu, atau pakai ini gitu supaya hitam kan gitu. Jadi nggak tahu ini juga kenapa orang ya kita juga kalaupun memang ada stigma atau apa ya disangka mengada-ngada ya. Bapak googling Oke. Ya kalau ada pandangan seperti itu ya kita nggak harus memaksa mereka berubah kan, berarti kitanya yang harus berubah. Kenapa? Ya mereka mengakses tapi setahu saya sih saya ngelihat tuh ada yang hitam juga nggak teman-temannya ya. Oke, yang ketiga yang terakhir ini Pak, ini sebetulnya nomor 1 sebetulnya harusnya tadi PKS mendukung poligami, bahkan di media ada memperbolehkan asal dengan janda. Nah, bagaimana mengenai poligami? Ya ini kan panjang pembahasannya ya, tidak bisa dikatakan ya dan tidak kalau ini kan, karena ini ambigu. Apa namanya panjang. Di sisi lain memang kita melihat ada apa namanya tadi sebutkan janda yang secara mungkin ekonomi dan lain sebagainya, yang tentunya ada syarat-syaratnya juga gitu kan. Kalau untuk menikah di sana itu kan memang ya harus kondisinya dalam arti apa namanya kepedulian kita. Tapi memang itu ada dukungan khusus dari PKS meskipun tidak tertulis. Memang ada Pak soal poligami ini. Ya jadi kan gini, kalau poligami itu kalau dalam Al-Quran memang sudah diperbolehkan, disyaratkan. Kita tidak bisa menggugat hal yang seperti itu bahaya juga kan kayak gitu. Jadi kan kalau boleh dibilang poligami itu kan disesuaikan. Mungkin kondisinya memang dia cukup, dia mampu dan lain sebagainya, silakan kan. Misal dengan wanita yang seperti apa Pak kriterianya nih dari PKS? Ada ada kriteria seperti itu ya. Kira-kira di kriteria. Ya artinya kan hal yang seperti itu pertama kondisional, yang kedua memang disesuaikan dengan kepribadi masing-masing anggota. Kalau ternyata dirinya mampu gitu untuk memang secara ini ya dipersilahkan. Tapi juga jangan sampai ada anggota yang nggak mampu didorong-dorong, dipanas-panasin kan. Akhirnya dia lakukan, akhirnya yang jadi persoalan tidak hanya pribadinya kan, keluarganya, rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, jadi kita tidak bisa apa namanya menghukumi ataupun apa orang per orang. Kurang lebih seperti rokok mungkin ya. Gimana tuh? Seperti rokok tadi. Ya, merokok silakan mungkin. Mau poligami ya kita nggak menganjurkan misalkan kata-kata silakan merokok itu ya. Siap. Kalau hari ini di PKS masih ada yang merokok, merokok seperti itu kan tidak menjadi dikeluarkan gitu kan. Ada yang mau daftar, saya mau merokok nih, nggak jadi akhirnya tidak boleh, ya silahkan daftar kayak gitu ya. Begitupun poligami. Kalau poligami kan memang ada hal-hal khusus ya, ada hal-hal khusus. Kalau ternyata bisa jadi mungkin di lembaga kita itu ada misalkan bisa lembaga atau istilahnya itu di bawah apa sayap partai kita ada bagian yang berkaitan dengan ketahanan keluarga, bisa dikonsultasikan gitu kan.
bisa dikonsultasikan. Bahkan ada forum ayah di PKS itu. Iya, forum ayah bisa jadi itu menjadi lembaga yang bisa kalau punya ada keinginan misalkan dikonsultasikan supaya apa? Supaya kan kalau memang tujuannya baik, hasilnya pun juga prosesnya pun juga harus baik gitu ya. Jangan sampai tujuannya baik, tujuannya mulia, gara-gara prosesnya nggak baik, gara-gara cara-caranya nggak benar gitu. Akhirnya malah jadi persoalan. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Untuk mungkin itu asumsinya nantilah kalau udah mampu kan, mungkin untuk kader. Nah, ini yang untuk kader-kader yang udah jadi gimana Pak? Diwajibkan untuk ya kader-kader yang udah jadi anggota dewan yang kayak gitu Pak. Diperbolehkan nggak Pak untuk itu tadi syarat-syaratnya kan bisa jadi ke orang-orang per orang itu akan beda kan. Enggak semua dewan diwajibkan nggak begitu juga kan gitu. Jadi tadi tetap karena walaupun dewan dia juga ada sisi tertentu misalkan sudah nggak mampu misalkan untuk melakukan berbuat ekonomi mampu ya, tapi bisa jadi dia mungkin tidak bisa adil misalkan. Aduh saya takut ya jangan kan gitu. Tapi upami susu lumputan ya apalagi begitu ya. Jadi harapannya apalagi pejabat publik yang janganlah. Kita itu tidak berada di ruang hampa gitu istilahnya itu. Tapi saya sih mendukung sih Pak. Gak apa-apa menurut saya. Gitu ya? Gak apa-apa. Tapi kan kalau kalau katanya kan menikah dengan janda yang kekurangan ekonomi. Tapi kan salah persepsi juga apa kebanyakan malah menikahi gadis ya. Atau janda 20 tahun. Janda bawah umur. Ya sebenarnya kan itu kadang-kadang kan akhirnya bermain emosional. Iya, betul. Kok kenapa malah Nasdem yang mendeklarasikan? Ya. Bukan PKS duluan. Ya, kenapa bukan PKS yang duluan? Nah, apakah mungkin karena PKS memiliki hubungan yang baik dengan Pak Prabowo? Bisa jadi PKS nanti mengusung Pak Prabowo atau mengusung Pak Ganjar Pranowo gandeng. Bisa jadi PKS mengusung Bu Puan ya. Ini nanti saya potong ya halus. Kan belum tentu ya. Ya. Nah, bagaimana itu Pak? Tanggapan Bapak mengenai deklarasi Anies Baswedan ini Pak? Ya. Jadi kita juga kan kalau dari PKS sekali lagi bahwa kita tidak bisa mengatur partai lain untuk melakukan sesuatu ya. Itu memang haknya partai untuk mendeklarasikan atau tidak mendeklarasikan. Kita tidak bisa menyarankan atau seperti apa, itu haknya. Tapi saya melihat itu sesuatu hal yang baik justru ya. Justru hal yang baik supaya orang bisa melihat hari ini di saat orang juga nampaknya kesulitan ataupun juga partai-partai juga kesulitan siapa yang ada partai yang mengusung atau apa namanya itu mendeklarasikan kan gitu, sehingga masyarakat bisa melihat, karena penting dia melihat track record kan gitu. Jangan sampai memilih pemimpin itu nggak jelas track recordnya ya, sehingga kalau memang dari sekarang udah dideklarasikan nampaknya memberikan kesempatan untuk melihat track recordnya. Nah, sedangkan di PKS memang ada mekanismenya. Ya, mekanismenya sekali lagi keputusannya itu tidak orang per orang, tapi ada mekanisme keputusan Majelis Syuro ya. Dan nampaknya Majelis Syuro akan bertemu ya untuk memutuskan dan kapan deklarasinya. Kenapa nih koalisi PKS dan juga PKB bubar, Pak? Koalisi semut merah kan waktu itu sempat ramai. Kenapa gak jadi nih Pak? Sebetulnya itu belum koalisi yang dipermanenkan ya. Iya, betul. Tapi itu sebatas komunikasi, kita kasih nama kan gitu, hal-hal yang kayak gitu baru sebatas itu. Gitu. Jadi memang masih cair ya, masih jauh dari pileg dan pilpres. Sehingga kalau komunikasi kita tuh PKS itu dengan siapa saja kita harus berkomunikasi. Betul. Oh, bukan juga gimmick untuk mendukung Prabowo di nanti Pak? Jadi supaya mereka nyari koalisi dulu nanti gabung gitu Pak? Enggak? Ya sekali lagi kalau hal-hal yang seperti itu kan di politik itu suatu masih hal cair ya Pak? Ya karena cair jadi sesuatu yang biasa kita komunikasi dan lain sebagainya. Tapi itu ya, jadi keputusan di PKS itu mekanismenya seperti itu. Jadi tidak bisa orang per orang suka sama apa, karena keputusannya adalah keputusan Majelis Syuro ya. Majelis Syuro itu, sedangkan Majelis Syuro itu orang-orang di situ ada yang berbagai keahlian kan gitu, sehingga melihat dari berbagai sisi ya. Apalagi dari latar belakang termasuk di seluruh Indonesia yang hadir. Oh, Majelis Syuro itu Pak kalau ditotalkan ada berapa orang Pak?
Ada 99 orang ya. Oh, 99 orang. Iya. Saya kira ada 10 sampai 15 orang. 99, jadi mewakili Banyak, daerah ya. juga. Iya, jadi diskusinya luar biasa gitu. Sehingga kita yakin betul gitu keputusannya itu perspektifnya dari berbagai macam sisi gitu kan. Gitu. Ada ketua Majelis Syuronya yang sekarang ini Habib Salim Segaf Al-Jufri sebagai ketua Majelis Syuronya. Ya. Oke, kita balik ke KBB sekarang, Pak. Ini kita flashback mungkin ya. 2000 ya, lebih menarik nih kalau kita bicara KBB ya, karena kalau tadi nasional mungkin saya lebih ini gitu ya, ada orang-orang yang kapasitasnya secara nasional di DPP ya untuk mengomentari hal yang tadi itu. Di media seperti ada perang statement PLT dengan PKS, terus PKS pernah walkout ya. Iya, 2021. Ya, karena PDIP yang apa sih? Yang membuka atau apa sih? Ya. Emang tidak harmonis, Pak? Sebetulnya sih persoalan komunikasi saja ya. Itu. Ya, kalau kita bisa berkomunikasi, tidak akan ada hal-hal yang Seperti itu tadi terjadi kan gitu. Jadi orang itu sebenarnya kan kalau kita udah saling komunikasi kita lancar, bahkan kadang-kadang nggak perlu ngomong juga orang udah paham ya. Tapi ada orang yang udah ngomong, udah ini, tapi karena komunikasinya terganggu, jadi kan bawaannya jadi curiga dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu ini penting untuk memperbaiki komunikasi. Termasuk kita juga PKS juga berpikir gimana cara mengkomunikasikannya ya. Sehingga yang terjadi yang sebelum-sebelumnya itu saya pikir karena ada sumbatan-sumbatan komunikasi yang harus kita perbaiki supaya Kabupaten Bandung Barat ini semakin maju tentunya ya. Jangan sampai di elit politiknya ribut seperti itu kan kasihan masyarakat. Apalagi kita di usia 15 tahun ya. Betul. KBB ini kita dapat musibah yang besar ya dengan kepala daerahnya 2 kali urusan dengan hukum ya. Dengan korupsi malah kan. Ini kan yang korban adalah masyarakat ya. Di usia yang masih muda. Ya jangan sampai hat-trick lah. Terus dijaga. Iya, jangan sampai hat-trick gitu kan, kasihan masyarakat gitu. Akhirnya pembangunan juga jadi persoalan. Ya itu yang makanya PKS ke depan kita sangat concern terhadap pembangunan itu ya, supaya tidak terjadi lagi kejadian-kejadian pemimpin itu urusan dengan hukum gitu ya. Karena ya akhirnya terganggu ya, pemerintahnya juga terganggu, pelayanan juga udah komunikasi. Untuk saat ini kan komunikasi dengan Bupati mungkin sekarang bukan PLT lagi. Ya, benar. Barusan disampaikan oleh Bapak juga mungkin masalah komunikasi, berarti bisa disimpulkan bahwa komunikasi PKS dan Bupati itu buruk mungkin. Saya nggak mengatakan begitu ya, tapi komunikasi ini tetap harus terus dijaga ya, harus dijaga. Dan jangan juga kalau berkomunikasi itu tidak diterjemahkan dengan hal-hal yang lain-lain kan gitu. Kadang-kadang kan kalau di urusan politik seakan-akan kalau komunikasi itu diterjemahkannya macam-macam gitu kan. Ada masalah-masalah hal-hal yang lain lah ya. Tapi kita memang dengan siapapun kita harus komunikasi. Dengan komunikasi. Saya juga mungkin perlulah dengan partai-partai yang pengusung, dengan juga dengan Pak Bupati, bahkan kita budayakan komunikasi. Karena kalau kita budayakan komunikasi itu, pasti kalau kita berkomunikasi ada ide-ide, ada hal-hal yang kita perbaiki. Karena kan gini ya, KBB ini luas ya. Betul. Tidak mungkin kita dikelola oleh satu orang atau perorangan kayak gitu. Perlu melibatkan banyak hal gitu ya. Pada larangan perah juga udah 300.000 ya Pak? Iya, jadi penduduk KBB ini kan 1.700.000 ya, 300.000. Luasnya 1.300 km persegi. Kalau di Eropa ini udah ada satu negara ya. Kemungkinan itu saya pasti Pak ada kumpulan Pak menjelang di akhir supaya minta dukungan lagi. Gimana Pak? Bahkan mendukung lagi nggak kalau mendukung kan masih jauh ya. Karena kalau pilkada itu kalau tidak salah nanti di 2024 Oktoberan ya Pak ya? November di 27 November yang masih jauh. Setahun lagi berarti. Ya sekarang 2023, 2024 kan kalau walaupun mungkin dijalin komunikasinya bisa terjadi. Terakhir Pak, kenapa masyarakat harus milih PKS? Ini penting ya.
Kenapa? Ya, jadi gini, kenapa masyarakat harus pilih PKS? Yang pertama, kita bisa melihat track record PKS, ya, baik secara korupsi misalkan ya, PKS tidak didengar, kan ya, ada yang melakukan hal-hal yang seperti itu. Makanya jargon kita itu peduli, bersih dan profesional. Ada apa waktu dulu? Ya mungkin sapi ya. Sebetulnya itu hanya apa namanya itu boleh dibilang saya pikir isu ya, karena pertama ya waktu itu ada presiden PKS ya, uangnya belum terima dan itu swasta secara ini, dan itu bisa diperdebatkan sebetulnya, tapi kan tetap keputusannya begitu ya. Dan nggak ada uang negara yang dirugikan kan gitu, kan jadi aneh juga kan gitu. Betul. Tapi isunya dibesarkan seperti itu. Jadi kalau kita mau melihat sisi itu kita bisa berdiskusi lah ya. Tapi kan secara keseluruhan kita lihat ya, istilahnya kalau dibandingkan lah, kalau mau komparasi kan kenapa harus PKS gitu. Seperti itu. Kita menjaga komitmen tetap seperti itu. Terus juga kita kepedulian kita ya. Kepedulian yang hari ini kita berupaya terus bahwa kita hadir itu, partai itu bisa peduli dengan masyarakat ya. Dan tentunya yang kita tingkatkan juga profesional. Jadi dari track record itu, maka saya pikir masyarakat bisa lihat dan sekarang bisa terbuka ya, melihat partai ini beda dengan dulu kan misalkan. Apalagi sekarang masyarakat juga bisa cerdas, bisa dilihatlah bagaimana sekali lagi tentang PKS itu.